Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing topologi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada konfigurasi routing, share internet connection, konfigurasi NAT, kemudian ada konfigurasi NAT permanen, fixed IP address Debian router server, dan ada konfigurasi resolver. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada konfigurasi routing. Routing topology adalah routing topology yang sudah kita setup. Di sini terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1, dan server 2. Default klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server, tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network berbeda itu tidak bisa saling komunikasi pada defaultnya. Misal di sini ada IP 172.16 dengan 192.168, itu tidak bisa saling komunikasi karena berbeda network. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192.168 dan 172. Dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan pada materi ini, kita akan membuat seluruh perangkat yang ada pada topologi ini bisa saling komunikasi atau terhubung. Karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling mengirim data. Kalian bisa merunning semua VM-nya dulu, dan pastikan kalian tidak bisa terhubung dengan servernya. Di sini saya akan coba ping pada Ubuntu desktop. Maka pastinya dia tidak bisa. Kemudian pastikan juga Debian server dengan Ubuntu server. Kita bisa masuk dulu ke Debian server, lalu kita ping. Maka di sini bisa. Kemudian pada Ubuntu server, ketikkan IP address Debian servernya. Ya, dan di sini juga bisa ya. Lalu pada router Debian, kita akan melakukan konfigurasi routing yang mana nanti pada seluruh perangkat bisa saling komunikasi. Kita login dulu, kemudian kita bisa masuk ke root, kemudian ketikkan komen nano /etc/sysctl. Kemudian kita cari net IPv4.ipforward. Ini dia sudah masuk ke dalam sysctl.com. Tapi dia belum bisa difungsikan. Di sini yang membuat dia berada di komputer adalah tanda pagar. Tanda pagar ini akan saya hapus. Nanti dia bisa difungsikan karena kalau ada tulisan yang berada pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Selanjutnya saya akan coba pastikan lagi bahwa sudah tersimpan dan seharusnya sudah bisa difungsikan. Kemudian untuk mengaktifkannya gunakan komen sysctl -p. Ya, di sini sudah berhasil ya. Dan seharusnya untuk klien bisa komunikasi dengan server. Kita akan coba ping pada server dengan menggunakan komen ping 172.16.1.2. Ya, dan di sini bisa ya. Lalu kita coba pada klien. Lalu kita coba ping. Ya, dan pada kliennya juga sudah bisa ya. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu share internet connection. Share internet connection itu kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mengakses ke internet. Dan
Kenapa router Debian dia tidak bisa menggunakan akses internetnya? Karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan langsung akses internetnya. Oke, jadi karena router Debian itu mengarah ke host OS bukan menggunakan network mode, tapi menggunakan VirtualBox adapter. Di sini langsung saja kalian running VM-nya, kemudian pilih yang Debian router, kemudian pilih yang setting, lalu network. Ya, di sini menggunakan host only adapter, yang mana itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, terkecuali jika attached to-nya kita ganti menjadi NAT, dan nanti membuat router Debian bisa mengakses ke internet. Sedangkan jika kita menggunakan host only adapter, itu router hanya akan terhubung ke host OS saja. Pada video ini kita akan coba gimana caranya router Debian tetap bisa mendapat akses internet, walaupun dia hanya menggunakan host only adapter, yang mana itu membuat router Debian hanya bisa terhubung ke host OS saja. Kita buka router Debian-nya, lalu kita pastikan dulu bahwa router Debian tidak bisa untuk ping. Nah, di sini dia tidak bisa ya. Untuk caranya, pertama kalian bisa pastikan dulu bahwa internet kalian sudah terkoneksi dengan WiFi. Kemudian kita buka aplikasi View Network Connection. Lalu pilih yang WiFi. Kemudian Properties, Sharing. Kemudian kalian bisa aktifkan, lalu pilih yang VirtualBox Host Only. Kemudian kita lihat pada virtualnya. Dan ketika kalian melakukan sharing connection ke interface VirtualBox Host Only Network, itu nanti pasti IP-nya akan berubah dari 192.168.56.1 jadi 192.168.137.1. Ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda, atau pasti sudah berubah ya. Kita akan cek IP address. Dan di sini belum berubah ya. Jadi untuk mengubahnya kita bisa gunakan cara manual atau statik. Ketikkan komen nano /etc/network /interfaces. Lalu kita buat dia menjadi statik. Di sini kita tambahkan di endpost 3 bagian address, kita ubah menjadi 192.168.137. Untuk gateway-nya menjadi 192.168.137.1. Lalu kita save. Kita restart dengan komen systemctl restart networking. Kemudian if up endpost 3 dan lihat IP address-nya. Dan ini sudah berubah ya. Sebelum kita memastikan ini sudah terkoneksi atau belum, kita akan pastikan apakah sudah ping ke host OS itu sendiri. Sebelum itu, matikan dulu firewall-nya. Jika sudah, bisa ping 192.168.137.1. Oke, ini bisa ya. Lalu kita coba untuk ping ke internet. Di sini juga berhasil. Yang mana sebelumnya Debian router tidak dapat mengakses ke 8.8.8 karena ada share internet connection yang membuat Debian bisa connect ke internet. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Pada video ini kita akan mengkonfigurasi NAT.
Apa itu NAT? Jadi, NAT itu singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Begitu juga dengan IP public ke IP private. Pada video sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian server dan host OS, yang mana kita mengakali gimana caranya agar router Debian bisa mendapat akses internet. Tetapi klien Ubuntu server 1 dan server 2 ini belum mendapat akses internet. Nah, pada video ini kita akan coba gunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP-IP private di sini, yaitu 172.16.1.1 dan 10.10.10 ke IP public. Jadi, di sini yang kita anggap IP public adalah 192. Di mana nantinya kita akan membuat klien Ubuntu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet dengan menggunakan IP 172 yang nanti akan diterjemahkan ke akses internet router Debian, yang mana router Debian sendiri untuk menuju ke internet yang melalui 192.168. Pertama, kalian bisa running semua VM-nya dulu. Nah, di sini kalian pastikan dulu bahwa Debian router masih terhubung dengan internet. Kita coba ping, kemudian saya akan pastikan dulu bahwa klien Ubuntu belum bisa ping ke router Debian. Juga pada server Debian-nya. Lalu pada Ubuntu server juga. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang membuat ketiga VM ini bisa mendapat akses internet. Jadi konfigurasinya bagaimana? Nanti kita mengkonfigurasinya lumayan panjang. IP tables, min T, NAT, min A besar, posturing, min O, N post 3, min J, masquerade. Tetapi sebelum itu kita harus install dulu perintah IP tables-nya. Tapi kita harus lebih dulu mengemount Debian kita agar bisa install Ubuntu. Debian kita agar bisa install sebuah fitur atau tools. Caranya itu apt strip cd-rom add. Lalu jika ditanya di mana kalian ingin mengemount cd-rom ini, maka kalian bisa arahkan kursor ke bawah. Di sini terdapat logo DVD. Kemudian klik kanan. Lalu checklist Debian yang kalian gunakan untuk membuat routernya. Jika sudah, bisa langsung melakukan instalasi IP tables. apt min get install IP tables. Maka output command IP tables is not atau tidak akan ada lagi. Akan hilang karena IP tables sudah ditemukan dan sudah bisa digunakan. Langsung saja kita konfigurasi NAT-nya. Gunakan command IP tables min T, NAT, min A besar, posturing, min O, N post 3, min J, masquerade. Dan ganti menjadi N post 8. Npost 9. Sekarang kita cek dulu apakah router kita masih dapat akses internet atau tidak dengan ping 888. Kemudian pada Ubuntu client apakah dia sudah dapat akses? Ya, dia juga sudah mendapat akses internetnya. Lalu coba pada Debian server dan Ubuntu server. Oke, sudah bisa semua ya. Kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu konfigurasi NAT permanen. Kenapa kita harus konfigurasi NAT permanen? Kenapa tidak konfigurasi NAT saja? Karena jika kita melakukan NAT biasa seperti sebelumnya, maka nanti NAT itu tidak akan berfungsi secara permanen. Jadi misalkan kita konfigurasi NAT biasa seperti pada sebelumnya, maka kita mematikan VM router Debian-nya. Kemudian kita nyalakan lagi, maka NAT tersebut
akan mati sehingga kita harus mengkonfigurasi ulang. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen agar semua perangkat ini tetap bisa mendapat internet atau NAT walaupun router Debian-nya mati. Di sini saya ketikkan iptables min-save tanda lebih dari /etc iptables rules v4. Yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi iptables atau konfigurasi NAT kita ke direktori iptables. Di sini no search di direktori, yang mana kita belum memiliki direktorinya. Jadi kita akan buat tabelnya dulu dengan komen mkdir /etc/iptables. Lalu masukkan komen yang tadi. Sekarang kita lihat dengan cara cat /etc/iptables/rules v4. Ya, di sini sudah ke save. Nah, kita akan melakukan NAT permanen lagi. Walaupun nanti router Debian ini dimatikan, konfigurasi NAT-nya akan tetap berjalan. Caranya kalian bisa masuk dulu ke nano. Lalu di sini jika kalian tidak ada yang tulisan http kartolo, ini kalian bisa tulis secara manual. Karena saya juga tadi ketik manual, karena punya saya tidak ada. Dan ketika kalian sudah ada tapi masih masuk ke dalam komen, kalian bisa hapus saja tanda pagarnya dan bisa masuk ke dalam konfigurasi. Lalu jika sudah, kita bisa simpan. Lalu pastikan dulu apakah sudah tersimpan dengan /etc/apt/source list. Ya, di sini sudah tersimpan ya. Sekarang kita lakukan update dengan apt update. Lalu kita lakukan instalasi dengan komen apt install iptables persistent. Karena ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi sebelumnya kita sudah menyimpan iptables kita pada direktori iptables. Maka setelah itu kita aktifkan dalam perintah iptables persistent ini. Yang mana itu membuat konfigurasi NAT yang tersimpan pada direktori iptables ini aktif secara otomatis ketika Debian routernya nyala. Oke, sekarang kita coba ping dari klien. Ya, dan di sini sudah bisa ya. Kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu fix IP address Debian server router. Kali ini kita akan membenarkan IP yang ada di Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka biasanya secara otomatis IP tersebut juga akan hilang. Contoh di sini pada Debian router saya, kita lihat pada IP address interface endpost 3, 8, dan 9 masih ada ya. Namun jika kita power off, maka seluruhnya akan hilang. Sehingga kita harus melakukan if up endpost 3, 8, dan 9 secara ulang. Atau kita melakukan if up lagi. Nah, hal tersebut itu akan merepotkan administrator karena jika pada lapangan terdapat server yang memiliki IP address, terus dia mati dan menyala kembali, maka IP address-nya akan hilang. Maka dari itu akan merepotkan karena ditakutkan server tersebut ketika akan di-remote itu tidak bisa. Jadi, kita melakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Kita masuk ke nano. Ya, di sini kalian bisa menambahkan perintah auto endpost 3 dan auto endpost 8 dan auto endpost 9. Kemudian kita save. Begitu juga dengan Debian server. Dulu ke nano, lalu tambahkan auto endpost 3, kemudian save. Sehingga nantinya kedua virtual mesin ini mati. Lalu kita nyalakan lagi, nanti dia IP address-nya tetap ada dan tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. Akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Resolver ini kita akan memastikan bahwa semua mendapatkan akses internet karena sebelumnya kita hanya bisa memastikan mereka bisa ping ke 88. Yang mana jika kita ping di 88 itu belum tentu kita dapat
akses internet, karena suatu tanda kita dapat mengakses internet adalah kita bisa ping ke google.com. Di sini saya coba ping, akan coba ping ke semuanya. Oke, di sini semuanya sudah bisa. Sekarang kita akan coba ping google.com. Untuk konfigurasinya saya akan coba pada Ubuntu server. Karena pada Ubuntu dia masih belum mendapat akses internet. Otomatis dia belum bisa ping ke google.com. Untuk konfigurasinya kalian perhatikan sudo nano /etc/resolve.conf. Nah, ini kita arahkan ke name server 127. Kita tambahkan pagar agar dia masuk ke dalam komen karena dia adalah lokal yang mana kita butuhnya IP. Kemudian enter, lalu tambahkan name server 888. Lalu simpan. Sekarang kita coba ping ke google.com. Seharusnya dia sudah bisa ya. Kemudian pada Ubuntu Client juga jangan lupa untuk dikonfigurasi seperti tadi. /etc/resolve.conf. Nah, sekarang kita coba ping google.com. Nah, berhasil ya. Segitu saja pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.